Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhat berikutnya dari bunga bank ini adalah ada mereka yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh karena bunga bank itu untuk mengimbangi terjadinya inflasi. Inflasi itu adalah fenomena di mana jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa di pasar. Inflasi ini ditunjukkan oleh penurunan nilai mata uang kertas, fiat money, di hadapan barang dan jasa. Contohnya, uang 100.000 pada tahun 2010 itu berbeda nilainya dengan uang 100.000 pada tahun 2020 sekarang. Jadi menurut pendapat ini, adanya bunga bank adalah suatu kewajaran sebagai imbangan terjadinya inflasi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pendapat ini jelas batil sekaligus keliru. Pertama, pendapat ini batil karena menghalalkan sesuatu dengan dalil akli, bukan berdasarkan dalil syar'i. Nah, berbicara hukum Islam itu artinya adalah berbicara hukum berdasarkan wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hukum berdasarkan akal manusia. Nah, lihat dalil-dalil yang mewajibkan kita mengikuti hukum wahyu. Misalnya Quran surah Al-Maidah ayat 48. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah dengan apa yang telah Allah turunkan. Atau dalam Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian di Al-Maidah 50 juga disebutkan, apa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang hendak kalian ambil. Juga dalam Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah dalil-dalil yang mewajibkan kita mengikuti hukum wahyu, yaitu hukum dari Allah Subhanahu wa taala atau syariat, bukan menghalalkan sesuatu dengan logika atau akal. Yang kedua, sesungguhnya kebijakan negara mencetak uang kertas, fiat money, adalah suatu kekeliruan. Karena uang kertas itu tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri, sehingga akan menyebabkan inflasi yang terus-menerus. Seharusnya yang dicetak itu adalah uang yang berbasis logam mulia, yaitu emas dan perak berupa dinar dan dirham yang anti inflasi. Nah, pada zaman Nabi SAW misalnya harga seekor kambing itu adalah 1 dinar. Nah, sampai dengan hari ini pun juga harga kambing masih 1 dinar. Jadi membolehkan riba untuk mengimbangi inflasi akibat uang kertas adalah upaya mengoreksi kesalahan dengan membuat kesalahan yang baru. Bunga bank itu adalah pertambahan terhadap pinjaman atau simpanan atas fiat money ini. Tidak mempedulikan apakah terjadi pertambahan barang atau jasa di pasar dari bunga yang terus bertambah itu. Ini sama saja dengan memperbanyak jumlah uang yang beredar daripada barang dan jasa di pasar. Itu artinya menambah inflasi semakin menjadi-jadi. Ini sama artinya dengan menuangkan minyak ke dalam api yang menyala. Bukannya mengimbangi inflasi, sebaliknya malah memperparah inflasi. Nah, dalam fikih hal ini sebagaimana orang yang membersihkan kotoran tinja yang najis pada bajunya dengan menggunakan air kencing yang juga najis. Seharusnya membersihkan kotoran itu mestinya menggunakan air mutlak yang suci, bukan menggunakan air kencing yang juga najis. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bunga bank boleh karena bunga bank itu mengimbangi inflasi, ini adalah pendapat yang batil karena tidak sesuai dengan nas, hanya mengikuti akal sekaligus keliru. Karena menyelesaikan masalah dengan memperburuk kondisinya atau menciptakan masalah yang baru. Demikianlah saudara-saudaraku semua, rahimakumullah, penjelasan kami terkait dengan subhat-subhat di dalam bunga bank. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini telah hilang subhat-subhat itu dan bisa dipastikan bahwa bunga bank itu adalah haram karena termasuk riba.
Semoga seluruh kaum muslimin bisa meninggalkan bunga bank yang riba ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.